Baik, Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester dari data mining dengan tugas yaitu dua studi kasus yakni prediktif dan deskriptif dataset. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu teman saya, Perkenalkan, nama saya Imadul Payasa dengan NIM 22150051. dan saya sendiri Prudensius Panarta dengan NIM 22150910057. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan prediktif dataset yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama akan dimulai dari predicted dataset. Nah, di mana kami menggunakan dataset bank personal loan modeling berisi data demografis dan finansial nasabah bank yang digunakan untuk membangun model prediktif dalam menentukan kemungkinan nasabah menerima tawaran pinjaman pribadi. Dataset ini memiliki 14 atribut, termasuk umur, penghasilan, pendidikan, pengeluaran kartu kredit, serta kepemilikan rekening atau layanan keuangan lainnya. Atribut targetnya adalah pengenalan, di mana satu ini artinya menerima dan nol ini menolak. Dataset ini sangat relevan untuk analisis kelayakan kredit di sektor perbankan dengan bantuan algoritma klasifikasi seperti random forest. Next. Nah, dataset yang digunakan ini itu adalah Bank Personal Loan Modeling Dataset. Dataset ini mencakup sekitar 5.000 data nasabah dengan 14 kolom terdiri dari 13 sektor demografis dan finansial serta satu kolom target, yaitu personal loan. Dataset ini digunakan untuk memodel klasifikasi guna memprediksi apakah seorang nasabah akan menerima penawaran pinjaman pribadi dari bank atau tidak. Nah, berikut ini juga ada apa itu link dari datasetnya. Next. Lanjut ke karakteristik dataset. Yang mana ada 14 fitur. Pertama itu ada ID, lalu kedua umur, experience, income, zip code, family, sisi AVG, dan seterusnya. Next. Nah, di mana di sini juga ada metode. Yang mana metode yang kami gunakan itu adalah random forest. Yang mana metode random forest ini adalah metode klasifikasi berbasis ensemble yang digunakan untuk memprediksi kejadian biner seperti apakah seorang akan menerima pinjaman atau tidak berdasarkan data input. Metode ini membangun banyak pohon keputusan atau decision tree dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi prediksi. Output ini ditentukan berdasarkan mayoritas suara dari seluruh pohon dalam model. Random forest dikenal kuat dan terhadap overfitting dan efektif dalam menangani data dengan banyak fitur. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam deskriptif dataset. Yang dimana di sini pada deskriptif dataset saya menggunakan dataset obesity dataset yang berisi tentang data gaya hidup, kebiasaan makan, dan kondisi fisik individu yang berkaitan dengan status obesitas. Dataset ini mencakup variabel numerik dan kategorikal dengan label target no bias dan yang menunjukkan kategori obesitas. Namun, dalam analisis menggunakan Kamil clustering, label tersebut diabaikan agar algoritma dapat mengelompokkan data secara unsupervised berdasarkan kemiripan pola. Tujuan tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok individu dengan karakteristik serupa dan memahami pola utama yang berkaitan dengan obesitas. Jadi dataset ini eh, sering digunakan dalam studi analisis kesehatan dan klasifikasi status obesitas berdasarkan variabel seperti pola makan, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, serta transportasi yang digunakan sehari-hari. Pada dataset ini terdapat 2111 baris serta 17 kolom yang terdiri dari beberapa fitur, kategorik, dan numerik. Sementara label target yang menunjukkan tingkat obesitas disimpan dalam kolom NBSDAT. Dataset obesity dataset ini secara dapat diakses secara publik melalui link yang tertera pada web.
PowerPoint. Jadi pada karakteristik dataset ini terdapat beberapa fitur dan tipe datanya. Di mana gender merupakan jenis kelamin responden dengan tipe data objek, age, umur, dengan tipe data float, height, tinggi badan, tipe data float, weight, berat badan, dengan tipe data float, dan family history with overweight dengan data objek yang dimana bahkan riwayat keluarga dengan kelebihan berat badan dan beberapa karakteristik lainnya yang tertera pada PowerPoint. Jadi di sini kami menggunakan K-means clustering yang dimana merupakan metode machine learning tanpa supervisi atau unsupervised learning yang digunakan untuk membagi data dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik. Dan algoritma ini mengidentifikasi titik pusat klaster sentroid dan mengelompokkan setiap data ke klaster dengan jarak terdekat dari sentroid tersebut. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam demonstrasinya. Yang pertama, kita akan mendemonstrasikan prediktif, studi kasus prediktif yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program prediksi klasifikasi kelayakan pinjaman bank. Di mana program ini kami kembangkan untuk memprediksi apakah seorang nasabah berpotensi mendapatkan pinjaman atau tidak berdasarkan data historis yang tersedia. Kami menggunakan pendekatan machine learning classification khususnya dengan algoritma dari random forest classifier. Mana yang langkah pertama yang kami lakukan itu kami mengimport berbagai library penting seperti Pandas dan NumPy ini untuk pengolahan data, Matplotlib, PyPlot ini, dan Seaborn ini untuk visualisasi, Skitlearn ini untuk processing, modeling, dan evaluasi, dan Smoothie dari ImLearn ini untuk mengatasi keseimbangan kelas pada data target. Lalu selanjutnya itu ke dataset, di mana dataset ini diunggah, di mana menampilkan 5 data awal. Lalu selanjutnya bagian pre-processing data. Tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu menghapus kolom yang tidak relevan, memisahkan data menjadi X dan Y, yang dimana X ini adalah fitur dan Y ini target, dan melakukan normalisasi fitur dengan standar scalar agar data memiliki distribusi yang seimbang untuk model machine learning. Lalu selanjutnya ada split data training dan testing, yang dimana ini datanya dibagi menjadi 2 bagian, 50% sebagai data training dan 20% sebagai data uji atau testing. Nah, ini dilakukan agar kami bisa melatih model ini dan mengevaluasi performanya secara baik. Dan yang kelima, itu ada penanganan data imbalance dan visualisasi, di mana kelas target personal loan memiliki distribusi yang tidak seimbang, lebih banyak tidak menerima pinjaman. Oleh karena itu, kami menggunakan teknik Smoothie untuk menyeimbangkan data latih sebelum dimodelkan. Ada visualisasinya. Nah, ini benar lihat datanya tidak seimbang dan ada data yang sebelum menggunakannya dan sesudah menggunakan Smoothie. Lalu selanjutnya ke modeling random forest classifier, di mana model klasifikasi yang digunakan ini kan itu random forest, yaitu di mana ini model SML berbasis hitungan keputusan yang sangat efektif untuk klasifikasi. Model dilatih dengan menggunakan data latih yang telah diseimbangkan, dan model juga divalidasi menggunakan cross validation untuk memastikan konsistensi performa berbagai subset data. Setelah model ini dilatih, kami mengevaluasi performa dengan data uji melakukan beberapa metrik seperti confusion metric dan classification report. Di mana confusion metric ini untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah dari setiap kelas, dan classification report ini menampilkan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Lalu di bagian confusion matrix-nya,
Progressive Matrix ini menunjukkan hasil evaluasi model random forest pada data uji dengan dua kelas, yaitu 01 dan loan. Di mana di aktualnya itu 891, aktual 01 itu 891 dan 4, di mana yang 893 true negatif, 4 false positif, 5 false negatif, dan 100 true positif. Yang dimana true negatif selamanya 891 ini mengartikan 890 nasabah memang tidak layak pinjaman berhasil diprediksi dengan benar oleh model, dan sebanyak 4 nasabah yang tidak layak pinjaman malah diprediksi layak oleh model. Dan di false negatif ini sebanyak 5 nasabah yang sebenarnya layak justru diprediksi tidak layak, dan yang terakhir di 100 nasabah yang layak pinjaman berhasil dikenali dengan benar. Ya, Profesor ini memperlihatkan bahwa model random forest bekerja sangat efektif dan akurat, yang dimana hanya 9 kesalahan dari 1000 data uji. Performa pada kelas minoritas lawan juga sangat baik, yang berarti model tidak hanya bagus pada data mayoritas. Cocok digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Lalu selanjutnya di penerapan default cross validation. Untuk mengawasi performa model secara menyeluruh dan menghindari ketergantungan pada satu pembagian data saja, kami menerapkan default cross validation dengan 3 variasi jumlah 12 lipatan. Yang mana pertama itu 5 cross validation. Ini model dilatih dan divalidasi sebanyak 5 kali dengan membagi data menjadi 5 bagian. Skor akurasi per pol yaitu 0,9876, 0,9931, 0,9938, 0,9924, dan 0,9903. Di mana rata-rata akurasi itu 0,9914 dan standar deviasinya 0,0022. Ini menunjukkan bahwa model konsisten dengan akurasi tinggi di setiap lipatan. Lalu yang kedua, 10 port cross validation ini akurasinya memiliki hasil yang lebih stabil, di mana skor akurasi per port itu 0,9779, 0,9959, 0,9931, 0,9959, 0,9931, 0,9945, 0,9986, 0,9917, 0,9890, 0,9903. Dan rata-rata akurasi itu di 0,9920. Standar deviasinya 0,024. Di mana model ini menunjukkan stabilitas yang sangat baik meskipun lipatannya lebih banyak. Nah, selanjutnya di 15 volt validation ini skor akurasi per voltnya 0,9793, 0,9897, 0,9979, 0,999897, 0,9979, 0,9938, 0,9917, 0,9896, 0,9979, 0,9979, 0,9979, 0,9917, 0,9938, 0,9876, dan 0,9977. Mana rata akurasi itu di 0,9926. Standar deviasinya 0,0050. Nah, di mana dengan 15 lipatan ini, model tetap mempertahankan akurasi tinggi dan deviasi rendah, yang menandakan keanalan performa secara keseluruhan. Nah, melalui semua cross validation ini, akurasi rata-rata selalu berada di atas 69%, menunjukkan performa model yang sangat kuat. Standar deviasi yang rendah juga mengindikasikan bahwa model bekerja konsisten di berbagai subset data, bukan hanya pada subset tertentu. Dengan demikian, model random forest yang digunakan dapat dikatakan efektif dan handal untuk digunakan dalam memprediksi kelayakan pinjaman nasabah berdasarkan data yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus deskriptif. Di sini saya menggunakan dataset dari obesitas yang bertujuan untuk melakukan clustering segmentasi data individu berdasarkan atribut gaya hidup dan kesehatan yang berkaitan dengan obesitas. Yang dimana pada tahap pertama ini saya melakukan import library terlebih dahulu, yang dimana pada clustering kami sini terdapat beberapa library yang harus diimportkan, yang dimana
Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi dan perhitungan data. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dan Seaborn untuk visualisasi data juga. Dan standar scalar digunakan untuk normalisasi data agar tiap fitur memiliki skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang mendominasi. Kemudian K-means digunakan untuk sebagai algoritma utama untuk clustering. Dan eh, PCA atau PCA digunakan untuk reduksi dimensi dan visualisasi dalam 2D. Dan terakhir yaitu silhouette score digunakan untuk menilai kualitas pembentukan klaster secara kuantitatif. Selanjutnya kita masuk ke load dataset yang dimana di sini terdapat beberapa code untuk melakukan load dataset dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset obesitas ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pre-processing data yang dimana pada tahap ini sebelum melakukan clustering kita harus melakukan cleaning atau pembersihan data. Yang pertama yaitu beberapa kolom numerik yang tidak relevan di clustering ini akan dihapus dengan menggunakan eh, fungsi drop. Dan juga kolom-kolom dalam dataset akan dipisahkan menjadi kolom numerik dan kolom kategorikal untuk menangani data kosong. Dan missing values, kolom numerik diisi dengan nilai rata-rata dan sementara kolom kategorikal diisi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Lalu selanjutnya kolom no bias state ini akan dikonversi menjadi nilai numerik agar bisa digunakan dalam analisis pada clustering pada kasus ini. Dan yang terakhir yaitu eh, terdapat fungsi df clean head yang digunakan untuk memastikan bahwa data sudah siap sudah dibersihkan dan siap untuk digunakan untuk proses clustering. Lalu selanjutnya terdapat code untuk memilih kolom-kolom numerik untuk proses clustering dan juga menampilkan 5 baris pertama dari kolom numerik yang telah dipilih. Lalu selanjutnya terdapat pemeriksaan terhadap nilai kosong atau none. Jika masih ada akan dihapus menggunakan code yang ini. Lalu selanjutnya akan diterapkan standar scalar untuk menormalisasikan data, lalu meriksa apakah hasil normalisasi menghasilkan nilai none atau tidak dengan melakukan print pemeriksaan nilai none setelah dinormalisasi. Lalu selanjutnya terdapat visualisasi korelasi antar fitur yang dimana code ini digunakan untuk menampilkan hubungan antar fitur numerik dalam bentuk visual menggunakan heatmap dengan ukuran seperti berikut dan warna seperti berikut. Di mana visualisasi ini akan berguna untuk mengetahui hubungan linear antar fitur sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses clustering. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan elbow method dan silhouette. Yang dimana proses ini bertujuan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dalam algoritma K-means. Dan yang pertama, dilakukan iterasi dari jumlah cluster 2 hingga 9 yang dimana untuk setiap nilai K dihitung 2 metrik evaluasi inersia, yaitu jumlah total jarak kuadrat dari tiap data ke pusat cluster dan silhouette score untuk mengukur eh, seberapa baik data dikelompokkan. Dan nilai-nilai ini kemudian divisualisasikan dalam 2 grafik yang dimana grafik pertama yaitu elbow method yang membantu menentukan jumlah cluster optimal dengan mencari titik tekukan pada kurva inersia. Dan grafik kedua yaitu menampilkan silhouette score yang dimana setiap jumlah cluster nilai silhouette yang lebih tinggi menunjukkan pemisah cluster yang lebih baik. Berikut nih untuk visualisasi dari elbow method dan juga silhouette score per clusternya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan algoritma K-means-nya, yang dimana proses ini bertujuan untuk menerapkan algoritmanya, dan di sini kita milih
finalnya yaitu 3 karena berdasarkan hasil analisisnya nilai tertinggi terdapat pada silver score pada cluster 3. Lalu menambahkan hasil clustering ke dalam dataset sebagai kolom baru cluster. Dan menampilkan 5 baris pertama dari data yang sudah ditambahkan label cluster dengan fungsi df clean head. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam visualisasi PCA-nya, di mana proses ini digunakan untuk mereduksi dimensi data hasil normalisasi ke dalam 2 dimensi. Pertama, menggunakan teknik PCA atau Principal Component Analysis agar memudahkan visualisasi hasil clustering. Dan langkah pertama adalah menginisialisasi objek PCA dengan n components 2, yang berarti hanya 2 komponen yang utama yang diambil, dan data hasil normalisasi kemudian ditransformasikan menjadi 2 komponen tersebut yang disimpan dalam kolom PCA1 dan PCA2. Dan visualisasi dilakukan dengan scatter plot, di mana di setiap titik digambarkan berdasarkan nilai PCA1 dan PCA2, serta diwarnai sesuai dengan label cluster yang ditentukan sebelumnya pada algoritma K-means. Yang dimana visualisasi visualisasi PCA ini seperti ini. Gambar ini merupakan hasil visualisasinya, yang dimana untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 komponen. Sebelumnya sudah dijelaskan. Dan di titik-titik awal mewakili dan di titik awal pada grafik ini mewakili data individu yang dikelompokkan dalam 3 klaster berdasarkan algoritma K-means. Lalu selanjutnya kita masuk ke visualisasi jumlah anggota per klaster. Di mana di sini terdapat code untuk menghitung jumlah sampel pada setiap klaster. Lalu terdapat juga print distribusi jumlah anggota per klaster dan memberikan hasil dari distribusi jumlah anggota per klasternya. Lalu membuat visualisasi terkait distribusi jumlah anggota per klaster yang dihasilkan seperti ini, yang dimana gambar ini menunjukkan jumlah anggota eh, per klaster dengan hasil algoritma K-means, dan terlihat bahwa klaster 2 memiliki jumlah anggota terbanyak yaitu sekitar 795 sampel, dan disusul oleh klaster 1 dengan 698 sampel dan klaster 0 yaitu 346 sampel. Lalu kita masuk ke dalam visualisasi box plot, yang dimana terdapat code untuk membuat box plot untuk setiap fitur dan mengatur ukuran figurnya atau kanvas, dan melakukan iterasi dan juga membuat subplot dan beberapa aturan untuk mengatur judul atau labelnya. Lalu di sini terdapat beberapa visualisasinya untuk box plotnya, yang dimana dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa klaster 1 didominasi oleh individu berat badan dengan berat badan, konsumsi makanan cepat saji, dan frekuensi makan yang tinggi serta skor obesitas tertinggi, yang menunjukkan karakteristik obesitas tingkat lanjut. Dan klaster 0 memiliki rata-rata terendah pada hampir semua fitur, mencerminkan semua kelompok dengan profil yang lebih sehat atau berat badan normal hingga overweight ringan. Lalu klaster 2 menunjukkan keseimbangan dengan aktivitas fisik tertinggi dan skor obesitas yang lebih rendah dengan dibandingkan klaster 1. Hal ini mengindikasikan kelompok yang cukup aktif secara fisik namun tetap beresiko. Selanjutnya yang terakhir yaitu profiling per cluster. Yang dimana di sini terdapat code untuk membuat profil untuk setiap cluster. Lalu dikelompokkan data berdasarkan cluster dan melakukan print untuk menampilkan profil rata untuk masing-masing cluster. Yang dimana di sini ada cluster 1, cluster 0, 1, dan 2. Yang dimana untuk cluster 0 ini terdapat rata-rata berat badan yang sedang eh, dengan angka 79,7 dan aktivitas fisik yang rendah dengan angka sekian, dan juga skor obesitas no base mendekati
kategori obesitas ringan dan konsumsi makanan juga tergolong rendah pada kolom MCP ini. Dan klaster satu ini terdapat rata-rata berat badan yang tertinggi yaitu 117 kg dengan skor no bias dan tertinggi dengan angka 4,3 dan mengarah ke obesitas berat. Lalu pola makan cepat saji dan dan konsumsi makanan yang sangat tinggi. Ada fitur CFC dan NCP. Lalu pada klaster 2, berat badan ditandai dengan angka terendah yakni sekitar 75,4 kg dan aktivitas fisik paling tinggi ya pada kolom FHF ini sekitar 1,06 dan skor Nabayas yang rendah pada angka 1,34 yang menunjukkan cenderungan ke kategori sehat atau overweight ringan. Oke, jadi sekian penjelasan untuk kedua demonstrasi kami terkait deskriptif dan prediktif data mining. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.